Alhamdulillah di sini Kampung Sendang Rejo di dalam pertanian dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 80 sampai 100 ton. Dan di sini potensi lainnya di situ ada perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun. Ya pun. Kembali lagi di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, podcast Tawayan dan Setiongan. Kami hadir bukan untuk memeriksa, tetapi pendampingan soal pelayanan publik, potensi ekonomi, dan bagaimana kampung bisa terus maju lewat pengelolaan yang transparan dan pendampingan hukum. Bersama saya, Aditya Darmawan, dan di samping saya ada Kepala Kampung, Ibu Siti Kotini dari Desa Sendang Rejo. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Ibu Hopi. Bu, bisa dijelaskan secara rinci, Bu, profil Desa Sendang Rejo, Bu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya. perkenalkan nama saya Ibu Hotini, Kepala Kampung Sendang Rejo. Di sini saya akan menyampaikan profil kampung. Di sini luas Kampung Sendang Rejo 792 hektar. Dan di sini jumlah penduduk 4.500 dan itu 4.500 jiwa, 1.461 kakak, laki-laki 2.500 dan perempuan 2.400. Di sini Sendang Rejo perbatasan di sebelah utara Sendang Agung dan di sebelah selatan Sendang Mulyo, di sebelah selatan hutan lindung Register 22. Sebelah timur berbatasan dengan Kuto Winangun. Terus mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai apa ya, Bu? Alhamdulillah di sini Kampung Sendang Rejo komuniti petani, Pak. Dalam pertanian, Bu, ya? Petani, di situ ada persawahan. Nah, persawahan otomatis di situ ada 180 hektar dan perladangan 457 hektar, untuk perkebunan 12 hektar. Alhamdulillah di sini potensi otomatis di situ ada padi, kan, kakao, sawit, karet dan cengkeh. Oh iya, Bu, bicara soal potensi nih, Bu, katanya Kampung Sendang Rejo ini punya kekuatan besar di sektor ketahanan pangan. Bisa dijelaskan, Bu? Untuk potensi di Kampung Sendang Rejo di situ karena petani di situ dalam 1 tahun di situ menghasilkan 80 sampai 100 ton. Padi itu, Bu, ya? Iya, Pak. Bicara soal potensi, Bu, katanya ini Kampung Sendang Rejo punya kekuatan besar di sektor ketahanan pangan. Bisa dijelaskan, Bu? Alhamdulillah di sini Kampung Sendang Rejo di dalam pertanian dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 80 sampai 100 ton. Dan di sini potensi lainnya di situ ada perkebunan. Salah satu ini yang kita untuk menapung untuk kegiatan ibu-ibu perumahan. Nah, salah satunya ini. Ini, Bu, ya, hasilnya, Bu, ada ya? belimbing dan jamur tiram, ada jambu air. Nah, di sini juga ada kegiatan ibu-ibu. Di sini ada piring lidi. Nah, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi ketahanan pangan itu kekuatan besar. Artinya Kampung Sendang Rejo bukan hanya bisa memberi makan warganya, tapi berpeluang menjadi penyuplai untuk wilayah yang lebih luas atau dikelola dengan baik. Bu Kartini, Ya. Kalau potensi pangan sudah ada, kenapa belum berkembang pesat, Bu, ya? Apa yang menjadi hambatan di desa tersebut, Bu? Di sini hambatannya untuk potensi pangan, kendalanya di perairan, Pak. Jadi di situ terkadang ada yang gagal panen, ya, karena di situ intinya perairan aja. Perairan, Bu, ya? Iya. Pengairan itu memang tidak lancar. Seringkali masalah kampung bukan pada kemampuan produksi, tapi pada ekosistem pendukung. Akses permodalan sulit, distribusi terbatas, dan terkadang kampung belum dianggap cukup siap oleh pihak luar. Inilah kenapa kepercayaan publik termasuk lembaga keuangan perlu membangun, salah satunya lewat pengelolaan dana yang terbuka dan tertib hukum. Oh iya, Ibu. Dana kampung tahun ini kira-kira berapa, Bu, ya, besarannya? Dana kampung di situ ada 1.228.780.000.
untuk dana kampung. Terus digunakan untuk program apa aja Bu ya? Apakah hanya fokus untuk penguatan sektor pangan Bu? Di sini ada kegiatan untuk fisik, salah satunya jalan usaha tani, ada rabat beton dan drainase. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana kampung tersebut Bu? Di situ sangat mendukung karena kami transparan dalam kegiatan. Di situ tentunya ada banner, nah jadi bisa masyarakat yang awam terkadang membaca dari situ sekiranya sudah cukup karena dipampang di samping jalan. Oh iya Bu. Seperti itu. Oh iya Bu, ke depan kampung dan desa diarahkan kemandirian melalui BUMKA dan Koperasi Merah Putih. Langkah apa yang akan dilakukan saat ini dan ke depannya Bu? Di sini Kampung Sendangrejo untuk BUMKA, yaitu untuk menjadi BUMKA yang mandiri untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat. Jadi untuk semuanya kita kendalikan di BUMKA itu sendiri, dan di salah satu peningkatan kapasitas pengurusan BUMKA, terus penyertaan modal BUMKA untuk ketahanan pangan. Di sini kami untuk ketahanan pangan memang belum terrealisasi karena masih ada kendala. Terus di situ untuk ketahanan pangan kita gunakan untuk peternak ayam petelur. Oh begitu Bu ya. Ya. Terkait dana pemberdayaan, sudah berapa dana yang digunakan Bu, dan ada berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut? UMKM di sini ada 18. 18 UMKM Bu ya. Karena sebenarnya di situ ada untuk menopang lainnya, karena di situ kan ada 9 dusun. Jadinya kami ambil dari per dusun 2. Tapi ternyata memang ada potensi-potensi lain UMKM-nya itu. Jadi dana desa bukan hanya untuk bangunan fisik saja, tapi bisa juga jadi stimulus ekonomi, terutama untuk sektor yang benar-benar punya daya tahan seperti pangan. Tapi tentu semua harus dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Bu, apakah Kampung Sendangrejo sudah rutin mengisi data aplikasi di Jaga Desa, Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah Pak, dan lancar. Apakah ada kendala Bu dalam pengisian aplikasi Jaga Desa? Mungkin di situ karena ada sesuatu hal ya untuk untuk komunikasinya di cara penyampaian dari internetnya kadang kan susah, ada kendala di situ. Lain-lainnya sebenarnya nggak ada kendala Pak. Siapa yang bertugas sebagai operatornya Bu yang mengisi aplikasi Jaga Desa tersebut? Muhammad Huda. Oh, Mas Muhammad Huda Bu ya. Oh ya Bu, Kejaksaan ada program binaan petani adiaksa Bu. Bagaimana kondisi kelompok tani di sana, lahan dan distribusi pupuk di sana Bu? Apa yang Ibu harapkan dan butuhkan dari Kejaksaan Bu? Alhamdulillah di sana baik dan lancar. Jadi untuk kami harapkan untuk pembinaan dan penyuluhan otomatis di situ. Yuk kita manfaatkan aplikasi Jaga Desa sebagai jendela transparansi. Data yang jelas bisa bantu buka jalan, bahkan membuka pintu kepercayaan pihak luar, termasuk perbankan dan investor. Kejaksaan hadir lewat 2 program. Yang pertama Setawayan, yaitu Setia Kawal Kampung. Dan yang kedua Setiongan, Setia Bimbingan dan Bina Pemerintahan Kampung. Tujuan kami sederhana, membantu kampung agar tetap aman secara hukum dan perangkat kampung bisa bekerja dengan tenang. Menurut Ibu, apakah perangkat kampung butuh pendampingan hukum secara rutin? Itu perlu Pak. Perlu Bu Tapi ya? walaupun tidak rutin, di situ ada penyuluhan, pembinaan pastinya. Karena untuk bisa membuat aman si perangkatnya itu sendiri. Jadi akan tahu. Dan salah satunya ya seperti itu. Saling komunikasi dan untuk pelatihan. Apa pesan Ibu untuk para kepala kampung lain soal keberanian mengelola potensi lokal dan bersikap terbuka? Otomatis di situ harus jujur. Jujur. Ya, jujur, loyalitas. Apa harapan Ibu kepada Kejaksaan agar tetap menjadi mitra kampung, bukan hanya pengawas?
Di sini tentunya kami sangat berharap untuk kejaksaan untuk bisa selalu bekerja sama untuk memberikan suatu bimbingannya, salah satu di Kampung Sendang Rejo. Dan di sini pembinaan itu sangat perlu dan saling komunikasinya, karena kami di sini tentunya pribadi untuk Sendang Rejo memang masih awam untuk itu. Ya, Bu. Terima kasih banyak untuk Ibu Kakam atas keterbukaannya. Kampung seperti Sendang Rejo ini memberi pelajaran penting bahwa desa punya potensi besar. Tidak perlu dukungan, kepercayaan, dan pendampingan. Kejaksaan hadir lewat program Setawayan dan Setiongan agar kampung bisa tumbuh aman, adil, dan penuh kepercayaan. Mari jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan menuju kemajuan kampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.